Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengingatkan bahwa timnas Indonesia sudah mengalami perubahan besar dari segi kualitas. Timnas Jepang yang saat ini jadi pemuncak klasemen grup C bakal menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang saat ini mengoleksi 10 poin sedangkan Indonesia baru mengumpulkan 3 angka di tangan. Dari segi peringkat, timnas Jepang unggul jauh atas timnas Indonesia. Jepang masuk dalam 20 besar dunia sedangkan timnas Indonesia ada di luar 130 besar. Walaupun punya perbedaan peringkat bak langit dan bumi, Moriyasu tak mau berpegangan pada hal tersebut. Moriyasu justru mengingatkan timnya untuk waspada. Mereka menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Laga nanti bakal jadi laga yang sulit, kata Moriyasu seperti dikutip dari Chunichi. Moriyasu menyoroti masuknya sejumlah pemain naturalisasi jadi salah satu faktor yang membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia punya pengalaman di level elit. Di lini belakang, timnas Indonesia memiliki Maarten Paes yang baru saja memperoleh penghargaan Save of the Season di MLS. Di MLS, nama Maarten Paes dikenal karena merupakan kiper inti Dallas FC dan sering tampil impresif. Selain itu ada Miss Hilgers, J.I.Z., Sandy Walsh, dan Kelvin Verdong di lini belakang. Mereka adalah pemain yang juga punya posisi di tim inti dan bermain secara reguler. Materi pemain itu masih ditambah sosok Jordi Amat yang punya jam terbang tinggi di La Liga dan Liga Inggris. Sedangkan di lini tengah, timnas Indonesia punya Tom Haye. Tom Haye termasuk gelandang dengan jam terbang tinggi di Eredivisie. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan absen saat melawan Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Ivar absen karena telah menerima 2 kartu kuning berturut-turut, membuat Shin Tae-yong kehilangan salah satu pemain andalannya. Ivar Jenner mendapat kartu kuning pertama saat melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober di menit ke-90+10. Kartu kuning kedua diperoleh dalam laga melawan China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Lantas siapa yang bakal menambal posisi Ivar Jenner yang absen lawan Jepang? Shin Tae-yong perlu mencari pengganti ideal untuk Jenner. Dengan hanya 3 gelandang tersisa dalam 27 pemain yang dipanggil, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Nathan Chuaon, opsinya terbatas. Nathan cenderung dimainkan saat tim bertahan, sehingga Shin mungkin memilih Tom Haye sebagai pengatur serangan sejak awal, terutama jika timnas Indonesia mengincar poin melawan Jepang. Tom Haye, sebagai pengatur serangan, perlu dukungan dari gelandang bertahan, kemungkinan besar Nathan Chuaon. Susunan pemain harus dipastikan tepat oleh Shin Tae-yong, mengingat timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, pemuncak grup C yang kini berada di peringkat 15 FIFA. Gaya permainan Shin yang defensif saat melawan tim kuat seperti Jepang, terlihat saat Piala Asia 2023, kemungkinan besar akan diterapkan lagi. Maka, lini tengah harus solid untuk mendukung serangan balik. Dengan Tom dan Nathan mengisi posisi Jenner, Ricky Kambuaya kemungkinan besar akan mulai dari bangku cadangan.